Geus jawab bisa dia istighfar. Belum masuk. Ini yang saya jadi KTP ini hari itu ini kita mau kajian, tolong diperhatikan ibu-ibu yang terhormat. Stop, kalau masih gaduh kita sudahi dulu acara ini. Stop, kita luruskan niat. Bismillah. Ya Allah, saya kesini ingin cari ilmu, bukan cari kemewahan. Boleh ini Godpress di mana Pak? Lanjut aja. Boleh karena sambil persiapan kita buka dulu Godpress, tapi mohon boleh Pak sambil diputar Pak, karena kita mohon izin. Boleh kita Godpress Pak Hari. Boleh kita ada buku dari Insya Allah karya Koko. Boleh. Siap ya? 3, 2, 1. Acak. Ayo kita fokus di sini ayo. Ini bulan dari ada dari tim mana Pak? Bulan dari Pak. Bukunya ada bukunya. Nanti mungkin selesai acara ya. Selesai acara nanti bisa ngambil ya. Ya, karena kita mau materi satu aja dulu. Insya Allah kita akan masuk ke materi. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Main dari mana Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Jadi tinggal di Jakarta. Bogor. Oh, Bogor lah. Iya. Dari Bogor. Sebelum kita mulai materi, ada satu yang di video yang mau diputar karena ini terkait, mohon izin, ini terkait kita hari ini kondisi kita seperti apa. Mungkin nanti boleh dipersiapkan, mohon izin, biar nanti kita lebih melek lagi fakta-fakta kita udah sampai seperti ini loh gitu. Teman-teman semua, mari kita cek, kita lihat faktanya. Kita itu sekarang sudah mengkhawatirkan keadaan kita saat ini. Boleh sambil ditunggu. Boleh sambil ditunggu ya. Boleh ini yang foto-foto. Izin. Mohon kondusif ibu-ibu.
Ibu-ibu, mohon ibu-ibu ditahan ibu-ibu. Kita masih punya paket produksi ibu-ibu. Mohon ibu-ibu Pak. Karena kita masih boleh dikondisikan terlebih dahulu ya untuk semua. Ya apa? Kita selawat dulu, selawat boleh? Boleh. Selawat ya. Allah. Doa. Nah, baik, alhamdulillah. Kita simak videonya. Yang tafadhol untuk Ustaz kita untuk menyampaikan materi. Boleh diputar? Hingga penduduk Indonesia yang mayoritas muslim ternyata berada kecanduan judi online. Menko Polhukam Adi Cahyanto mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia meningkat. Bahkan pada 3 bulan pertama 2024 saja, perputaran uangnya mencapai 100 triliun rupiah. Berdasarkan data di PPATK pada tahun 2023, sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Dan berdasarkan survei Grow Angry, sistem monitor dan analisis media sosial, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga pengguna judi online terbanyak di dunia. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, perputaran judi online di Nusantara tembus 517 triliun rupiah. Sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online. Lihat ini lagi, lebih dari 2 juta warga yang terjerat judi online adalah masyarakat miskin, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pedagang kecil, hingga ibu rumah tangga. Penyebab banyak orang, terutama masyarakat ekonomi yang lemah, terjerat judi online adalah karena kerusakan cara berpikir aku, berharap bisa meningkatkan penghasilan tanpa perlu kerja keras. Apalagi mereka bisa ikut adu-adu tanpa perlu modal besar. Jika terus dibiarkan, bagaimana nasib negeri ini? Lalu bagaimana? Simak selanjutnya hanya di Mengerti Cover edisi 341 Dewa dengan video baru judi online. Oh langsung gitu. Jadi nanti sing kalau ya. Di sini dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala pujian kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Allah izinkan kita kumpul ngaji bareng di sini. Semoga Allah ridho dengan perjumpaan ini. Terpaksa nggak hadir di sini? Berarti yang sehat tidak hanya fisiknya tapi imannya juga ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada Ustaz Supriyadi, Ustaz Milda. Kita bicaranya berilmu, jujur masih banyak yang jauh lebih berilmu dari Bapak, dan beliau kenalnya pertamanya kita satu kuliah ya, dan setahu saya nilai beliau lebih bagus ya. Alhamdulillah. Tapi ya kita diminta terus saling ngajakin orang jadi baik ya. Ingat, Islam itu nggak cuma nyuruh kita jadi baik, tapi harus ngajakin orang jadi baik. Beda tidak? Kalau kita sekedar jadi orang baik, teman kantor ada yang korupsi atau main judi, kita ditraktir. Tapi kalau ngajakin jadi baik, saudaraku, sahabatku, nggak boleh begitu, dia bisa galak kita. Ya. Nah, baru sempurna iman kalau ngajakin jadi baik. Dan wajar, selevel Rasulullah aja pernah tuduh oleh orang Khawarij, berlaku adillah wahai Muhammad. Rasulullah menjawab, kalau bukan aku yang berbuat paling adil, siapa lagi yang adil? Ya. Awek. Bismillah. Alhamdulillah surga kita gak di mulut orang ya. Awek. Ini lagi libur atau nunggu shift atau nanti baru mau kerja habis dari sini? Ya. Udah pulang? Ya. Alhamdulillah. Pulang kerja atau ke rahmatullah maksudnya? Iya, ya. Karena cepat atau lambat pasti ya. Mau pengen buka dari ini aja nih. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah memberi nasihat seperti ini. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin selamanya nginap di rumah kita. Namanya titipan mau sampai kapan juga bukan punya kita, harus dibalikin. Nanti ketika semua orang dan semua yang kita punya udah diambil, udah pulang, apa yang tersisa buat kita? Kecuali amal soleh. Saya izin langsung masuk ke bahasan ya. Sebelum itu sekali lagi salam takzim kepada semua yang hadir, wabil khusus para guru, para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Ustaz, mohon doanya, mohon nasihatnya. Tapi silakan balik lagi ya. Kerja pengen apa tujuannya? Duit? Gaji? Kalau gaji di tukang bakso insya Allah. Kaya? Bener, Bapak bilang kayak gini bro. Kalau sekedar tujuannya pengen duit, banyak duit, gak usah kerja di PYI, ikut toko aja ke Thailand jadi bagian judi. Tapi mentok sama aturan, gak ada yang berhasil, gak ada yang happy ending. Punten, udah dapat barangnya, entah duit, entah apa, Allah gak izinin pakai, Allah gak izinin nikmatin, demi Allah gak dapat. Ya. Ada lagi misalkan orang jualan kaos kaki. Jualan berapa harga kaos kaki? 10.000. Modal berapa teh? 7.000. Berarti untungnya 3.000. Dia diledek.
Kalau mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor timah. Ya. 271 T. Tapi Allah nggak izinin pakai, ketangkap duluan. Oh, ada yang udah sempat kepake, beli barang, beli makanan, demi Allah repot hisapnya. Yang benar, berarti siapa manusia yang paling sukses di PI? Bosnya? Bukan. Ada orang tadinya nggak punya duit, nggak bisa maksiat, punya duit malah jadi maksiat. Berarti nggak punya duitnya dia jadi pertolongan. Ya. Apa yang jabatan yang paling tinggi? Sama, bukan. Tapi yang paling sukses, yang paling tambah dekat sama Allah. Ya, bukan. Oh, berarti kita semua harus resign. Kerjanya di masjid aja, sholat, baca Quran dan lain-lain. Ya. Para sahabat Nabi diingetin tentang akhirat malah tambah kaya. Tapi dunianya cuma jadi alat, bukan jadi tujuan. Oh, berarti saya boleh kaya? Boleh. Tapi kamu nggak ditanya saldonya, ditanya dapatnya dari mana dan dipakai untuk apa. Oh, berarti saya boleh nggak viral? Boleh. Tapi kamu nggak ditanya jumlah followernya, tapi ditanya follower kamu dipakai buat apa. Ingat pintu surga 8, setahu saya nggak ada satupun pintu surga buat yang centang diri. Ada. Ya. Oh, punya jabatan berarti boleh nggak? Boleh. Tapi kamu ditanya kekuasaanmu dipakai untuk apa? Bukan jabatan paling tingginya. Silakan. Ya. Yang benar. Tadi balik lagi kalau misalkan ngejarnya sekedar duit, ya. Anggaplah kita bertanya, oh kalau gitu ngapain kita kerja ke pabrik setiap hari? Yang nentuin dapat duit kan Allah. Ada orang tidur-tiduran di rumah karena Allah harus dapat duit, ada yang dapat warisan. Ada yang udah kerja banting tulang tiap hari, gajinya tetap telat. Waktunya gajian begitu telat, tetap meninggal duluan. Ada. Dokter datang ke klinik, ke UGD 24 jam. Dia bilang begini, "Wei, pasien, kamu sakit kanker separah apapun, kata Allah sembuh, saya yang toel juga pasti sembuh. Yakin?" Pasien kedua datang, cuma sakit panu. Tahu panu? Hapur. Ya. Kata dokternya, mau dokternya 1000 orang berusaha ngobatin, kata Allah mati. Pasien ketiga nyeletuk, kalau gitu buat apa dokter tengah malam datang ke UGD? Kan bukan dokter yang nyembuhin kami, katanya Allah. Buat apa dokter datang ke UGD? Buat apa kalian datang ke pabrik? Buat apa yang jualan nawarin dagangannya yang nentuin orang beli atau enggak Allah? Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Kita tuh cuma ngumpulin amal, ngumpulin pahala. Saya suruh pilih biar lebih gampang. Pilih seumur hidup seluruh keinginan dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bawa apa? Dapat duitnya mah, dapat jabatannya. Tapi kan yang nemenin kita bukan jabatan dan duit, amalnya. Atau suruh pilih, ada yang seumur hidup gak pernah dikabul doanya, lebih sering gak dikabul doanya, tapi tiap kali ngomong, berucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, dia yang paling banyak potongannya di sisi Allah. Ya. Dan sebentar dunia, yang rugi kalau udah mah dunianya sebentar, dipakainya buat yang gak baik. Ya. Saya paham, misalkan pengen punya ini itu, ya. Dan bukan berarti nggak boleh beli barang bagus atau punya tas idaman atau handphone yang dipengen, motor yang disukai, bukan nggak boleh. Tapi tidak benar, akan ada orang yang pernah mendapatkan itu semua, tapi tidak lebih bahagia dari kalian. Pernah melihat orang yang lebih kaya dari kalian lebih stres?
Yang tidak punya pekerjaan seperti kalian tapi lebih ceria? Ya, kan selalu ada. Ya, makanya rugi kalau misalkan udah masa depan dipakainya buat yang kurang baik. Sekarang pun terjadi. Anggap nih, menang judi atau nyuri dari kantor. Tahu-tahu besoknya beli handphone seharga 25 juta. Masalahnya, orang tahu gaji kita 4 juta. Tahu-tahu punya barang seperti itu. Apa yang terjadi? Juli, bantuannya. Orang kelihatan. Kalau nggak dikira nyuri, dikira kawin, udah itu doang. Punten ya. Apalagi ada sebagian jenis orang yang memang diuji oleh Allah. Jenis ujiannya tuh, ini orang kayak nggak pantas gitu pakai barang mahal. Ada yang kayak gitu. Udah beli jam tangan 5 miliar di Plaza Indonesia, Bundaran HI, itu nggak masuk akal. Di situ ada jam tangan 5 miliar, tapi beneran ada yang beli nih. Punten, pakai kerja di sini, ada gitu yang percaya. Paling dikira beli di pasar yang 50 ribuan. Enggak, lagian punten ya, kalau beli mobil saya agak ngerti. Mobil mahal sama mobil murah, kencengan larinya mobil mahal daripada yang murah. So, jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35 ribu, emang kecepatannya beda? Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, kelebihannya apa Pak? 1 jamnya setara 5 menit, kok itu rusak. Ngapain dipakai? Udah ya, bukan nggak boleh, tapi punten, kita belinya biar dipuji batul, dipuji orang. Orang yang kita ngarepin supaya dia puji setelah lihat barang kita, nggak puji malah julid. Coba gagal total itu. Dan punten, segitu belum nanggung dosanya. Repot ya. Yang punten ya, punya sebagus-bagusnya, nanti akan ada di sana yang punya lebih bagus dan lebih banyak lagi. Kejar apa tuh? Ya. Benar, sekali lagi bukan nggak boleh kaya, tapi salah satu alasan orang pengen kaya tuh cuma satu sebenarnya, karena belum pernah kaya. Jadi penasaran, makanya ada istilah OKB gitu. Apa OKB? Orang kaya belum. Penasaran, dia penasaran aja belum pernah nyoba. Ya, punten ya. Punya duit misalkan terus nyobain semua restoran termahal se-Jawa Barat. Demi Allah akan ada hari di mana dia berkata, gitu ya, daging kan sama aja. Nih, salah kisut, salah kisut, ya, sama punten ya, tetap nikmat ini dari Allah, ya alhamdulillah. Tapi sama daging stick wagyu tenderloin import seporsi 2 juta cuma segede ini tutup gelas. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini doang. Begitu udah lewatin 5 cm yang di sini ketelan, rasanya sama. Ya. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini kenapa Pak makanan Bapak mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi, asli, bau. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak, nyobain aja. Ya, punten ya. Ada orang terlanjur kaya ini ceritanya. Dia menghalalin segala cara demi apapun itu, pokoknya pengen jadi kaya. Istrinya suatu ketika bilang kayak begini, kamu ngejar apa lagi? Sekarang anggaplah kita berhenti cuti kerja, lepasin semua urusan perusahaan, kita cuma foya-foya aja nikmatin barang, nikmatin duit kita. Terus kita lihat coba habisnya berapa, diturutin sama suaminya. Akhirnya liburan lah ke Eropa, sebulan penuh jalan-jalan doang. Begitu dihitung ternyata habisnya 500 juta. Nah, disuruh hitung sama istrinya, nih sebulan kita habis 500 juta ya.
Itu dengan setiap hari makan daging yang satu porsinya 1 juta. Sehari 3 kali makan. Berarti 3 kali 30 90 juta. Buat makannya doang sebulan 90 juta. Habis 500 juta. Ya. Terus disuruh hitung. Kalau setahun berarti 500 juta kali 12 6 miliar. Sekarang kamu umur 45-an, 40, 45. Hidup mungkin paling cuma nyampe umur 70. Anggap kita hidup 30 tahun lagi. Setahun 6 miliar dikali 30 tahun. Berapa? 180 miliar. Masalahnya duit kamu udah triliunan. Sekarang kita nggak usah ngapa-ngapain, capek-capek kerja lagi, sibuk jadi manfaat, jadi kebaikan, itu duit nggak akan habis. Itu hanya koyak-koyak tiap hari. Ya. Setelah udah dipikir pakai itu kayak gitu, oh iya juga. Udah akhirnya, ya udah sekarang kesibukannya ya bangun yayasan, nyenengin orang lain, ternyata. Udah ya. Yang senang yang didapat dari beli barang sama senang yang didapat dari berbagi kebahagiaan beda ya. Ada orang baru beli handphone, jangankan setahun 2 tahun ke depan, nyampe parkiran ada yang langsung bete lagi. Begitu melihat telah rilis hari ini handphone terbaru, harga lebih murah daripada yang kamu beli dan spesifikasi lebih tinggi daripada yang kamu beli. Bodoh. Mana nyicilnya masih 2 tahun. Ditambah lagi tadi, orang gak percaya itu iPhone asli. Dikiranya yang beli di Shopee yang 1,6. Bohongan. Maka itu kalau beli barang, nyenengin diri dari barangnya. Dan perlakuan kita ke handphone baru sama handphone yang udah dipakai 3 tahun pasti beda. Kalau baru tuh dipoles lebih glowing daripada wajah sendirinya. Tapi kalau udah bertahun-tahun biasa aja. Tapi senang yang didapat dari nyenengin orang ya. Puntenlah, mungkin kalau di sini ada yang pernah baru pertama kali gajian, terus emang dari awal kerja udah berkomitmen gajian pertama pengen ajakin orang tua makan. Meskipun bukan di restoran mahal ibu kota, kadang cuma kendor. Tahu kendor? Kentucky dorong. Mana yang asli boykot ya? Kendor, Kentucky dorong. Tapi kadang orang tua main, masya Allah. Mana yang lebih mahal? Ucapan rasa daging ayamnya atau ucapan syukur sang ibu? Dia berkata, alhamdulillah ya Allah, kau anugerahkan hamba anak seperti ini. Hamba ridho dengan putra yang dengan putra atau putri yang kau titipkan pada hamba. Mana yang lebih mahal? Ini doa orang tua nih. Izin ya. Sepabrik suka, sedunia follow. Tapi masih ada rasa sakit orang tua yang kita dulu pernah nyakitin terus belum dimaafin. Bener. Masih haram surga bagi kalian ya Allah. Orang tua gak ridho sama kita ya. Atau balikin deh, kadang ada orang benci, mencaci, menghujat, tapi kita pernah mendengar ibunya bangun tahajud, terus beres tahajud terdengar lirih ada doa kembali itu dengan anak yang mau berangkat kepada setengah kaki kalian udah di surga. Mau manusia lain mencaci gimana, si eta begitu, dia mau begitu. Jangan suka salah kaprah ya, punten. Kadang kita suka salah kaprah. Contoh. Ada yang suka healing, mau kemana? Indomaret? Nah, yang jauh sekalian ya. Misalkan ke Cappadocia, apa? Nah, terserah saya, ini nyebutnya apa ya? Anggaplah ke sana, tapi nyaliran sendirian, bosan kan? Masa pelana promo balonnya halus kiper. Tiba-tiba didatengin cowok, masya Allah tinggi putih langsing, mirip bihun lah pokoknya. Didatengin, udah GR ya kan, udah deg-degan, ternyata punten pang foto ternyata orang Sunda juga ya, minta foto lagi.
Bandingin sama nggak jauh-jauh ke Turki ya, cuman ke warung depan rumah, warung depan rumah di Malangga depan rumah, bari ge hujan gitu. Dan punten nginjek teh kotok 5 langkah, tapi perginya dengan orang yang kita sayangi dan dia pun menyayangi kita karena Allah. Film India gitu asli. Punten ya, kalau udah dengan orang yang disayang, nginjek teh kotok malah so sweet. Begitu ketincan, cepet. Mana ini kan udah aku bilang. Kan dulu ya, kayak dunia dan punya mereka sekitar perkara nginjek teh kotok. Tuh, bicara healing aja kita salah kaprah kan? Ternyata healing itu bukan pergi kemana, tapi dengan siapa. Kenapa belum? Kita pada jomblo. Coba yang jomblo angkat tangan. Bentar. Tolong kita lain. Singalah pusing. Lalu dia saya salah nanya, tapi maksud saya tolong bedakan jomblo dengan canda ya. Gak apa-apa, sama-sama sih mudah-mudahan jodohnya soleh ya. Tapi saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahi itu, tenang aja ya. Udah jangan ya, tutup semua pintu dosa. Ini mumpung banyakkan yang akhwat, ini rata-rata umur berapa kalian? Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan di umur. Saya nanya, di sini gak ada yang pacaran kan? Yang pacaran angkat tangan. Salah, pertanyaannya salah. Saya ganti. Yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar, bisikan astagfirullah di telinganya. Ketahuan bro. Betul. Yaudah saya tambahin. Ini pesan untuk para wanita dulu ya. Untung ini bukan kajian parenting ya. Kalau parenting ke orang tua, ayah dan ibu, cuman kan banyakkan akhwatnya. Tadi saya husnuzon, saya pikir ini satu suami bawa 3 istri. Enggak. Beda betul ya. Ini wasiat ya, wahai para wanita. Allah itu amat sangat memuliakan kalian. Ya, amat sangat memuliakan kalian. Sampai ibarat gini, beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Gorengan nggak usah pakai sarung tangan. Mungkin tangannya entah habis pegang apa, habis ngorok, habis macam-macam. Ya. Coba lihat yang jaga toko berlian, pakai sarung tangan rapi, pakai jas. Nah kalian lebih berharga daripada sekedar mutiara atau berlian. Ya. Makanya Allah tetapkan sekian banyak peraturan untuk kalian. Ya. Sampai kalau ada laki-laki yang pengen nyentuh kalian, satu syarat, buat perjanjian sama pencipta kalian. Ya. Bisa buat bolio, kata komitmen yang kuat semua. Kalau ternyata nggak berani, ya udah, jangankan menyentuh, menatapnya pun aja kita nggak layak. Makanya bukan berarti saya melarang tertarik pada lawan jenis, itu mah fitrah. Tapi bisa pada punya Instagram, misal suatu ketika Instagram kalian di DM oleh Sok Jongki, bisa. Jadi gitu Pak, cara nyenengin apa tuh gampang, tinggal dikasih khayalan aja mereka udah banyak. Kan misal nih, atau 7 personil BTS mualaf semua, dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, kepala ngayal ya, serahkan. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan. Itu kan ceritanya di Cianjur ya. Misalkan Song Jokinya belajar Sunda, tapi Neng Jongki itu Bogor.
entah belajar dari mana lah dia ya. Bilang kalau memang suka cinta silakan. Ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Datang dong kalau punya nyali. Jangan lupa bawa martabak. Ini nanti kudu modal ya. Bukan ini soalnya. Kalau kita sayang sama seseorang, pengen nggak selamanya dengan orang yang disayang? Masalahnya di dunia nggak bisa selamanya. Dunia itu bukan kampung halaman kita. Kita harus keluar. Allah udah nyiptain tempat bahagia yang sejati, yang seharusnya, yaitu di surga. Maka kalau ada yang ngakunya sayang, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke oyok, kan banyak di mana-mana. Emang ada oyok syariah? Maka kalau ngajakin yang ke situ udah jelas omong kosong. Ulangi. Apalagi kalau misalkan ternyata tapi dia soleh kok, apa buktinya? Dia Jumatan seminggu sekali. Kenalnya di mana? Di chat. Jangannya. Ya mudah-mudahan suatu hari soleh betulan. Tapi ya pun tenang. Kadang suka ada perempuan bilang ya, semua laki-laki sama aja. Yang kamu bilang sama teh di mana? Di karaoke yang itu, di diskotik yang itu, ya salah tempat berarti. Ibarat nyari kepiting di kolam ikan, nggak ketemu. Yang soleh ada tempatnya. Ya. Ingat rumus kaya kayak gini rumus kaya. Jangan nunggu sedekah dulu, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Punya suami soleh, jangan tunggu datang suami yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimkan yang soleh. Menjiwai ya. Jadi gitu, kalau saya benar nggak akan berani menodai makhluk yang sudah dimuliakan oleh pencipta, nggak akan berani. Ya, karena punten hati-hati. Kadang suka ada yang ngeles gini, Ustaz. Enggak kok, kita enggak pacaran, tapi tiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, kamu ditahajud. Pertanyaannya cuma satu deh. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Enggak. Laki mah terbaik tebar piau. Ya, betul tidak? Oh, soal semua di sini ya. Benar. Kok? Tapi WA-nya santun. Lihat mukadimahnya. Assalamualaikum Mufti. Ya. Itu sampai ada komik memenya itu, komik memenya ya. Ada 4 baris, 2 kolom. Kiri atas gambar bebek, di mana suara bebek? Bawahnya gambar kucing, di mana suara kucing? Bawahnya lagi suara kambing, di mana suara kambing? Bawahnya lagi gambar buaya, di mana suaranya? Assalamualaikum Mufti. Hati-hati playboy syariahnya. Mereka itu biasanya udah punya template. Ingat, di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, langkah itu bahasa Arabnya adalah khittoh. Nah, di Al-Quran tidak menggunakan kata khittoh, tapi pakai bentuk jamak. Khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Langkah-langkah ya. Kenapa? Setan itu sabar. Kalau perlu diajak ke kanan dulu baru belok. Gimana maksudnya ke kanan? Dulu aja ajakin tahajud ya. Mukadimahnya pokoknya Assalamualaikum Mufti. Keduanya ya jangan lupa tahajud. Yang repot kalau diladenin. Iya nih aku juga lagi ruku. Itu repot ya. Ya jangan ya. Pokoknya udah jangan. Dari saya kalian itu mulia ya. Dan punten ya, mungkin ada juga yang udah nontonin
sekian banyak video baik di podcast atau di mana Koko bercerita tentang masalah judi online ya. Dan gue cuma pengen ingetin lagi sedikit bahwa apapun yang Koko sampaikan itu bukan dari sudut pandang orang yang main, tapi dari sudut pandang orang yang nentuin hari ini saya mau kasih menang ke siapa. Dari sudut pandang bandarnya. Wahai kalian yang mungkin pernah di sini menang, bukan kalian lagi jago atau lagi hoki, lagi dikasih sama bandarnya. Ingat, Tuhan kita itu Allah, bukan Dewa Zeus. Ya. No, begini. Wah, ini kita di demo atau apa? Oh, baru dengar. Ya, sok yang mau itu. Kirain tiba-tiba kajiannya dihentikan. Ya, silakan yang baru datang mau gabung, duduk yang nyaman di kursi boleh. Yang penting kedengaran, dan saya tak bisa mengubah hati siapapun. Yang semoga Allah memasukkan suara ini ke hati kedengaran ya. Tapi cuma pengen ingetin, kalau niatnya benar-benar pengen ngaji, siapapun yang ceramah, bahkan kalau yang ceramahnya nggak ada pada jadi datang, tetap jadi pahala tidak? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang ceramah, ketahuilah yang diajak selfie tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Yakin? Berarti masih pada pengen foto-foto? Masih? Bukan? Terbukti ceramah saya masih gagal. Nggak bisa bolak-balik waktu itu. Bukan ya? Kapan ceramah ini baru akan sukses? Sederhana. Ketika pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Kalau yang diingat yang ceramahnya bukan pencipta penceramahnya, maka masih ada yang gagal ya. Sama ini ke ceramah kapan jadi kebaikan dari sudut pandang yang ngomong, bukan ketika rame yang datang, tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala. Ceramah di markas TNI atau di markas Hansip sama yang nilai Allah. Ceramah di Masjid Istiqlal atau di Musola Al-Ikhlas, udah mau musola seikhlasnya lagi, tetap Allah yang nilai ya. Jadi tugas kita mah banyak-banyak ingat Allah aja ya. Allah berfirman Quran surat 13 ayat 28, ada di dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Maka kalau hati lagi nggak tentram, sederhana, berarti lagi nggak ingat Allah. Ya, mungkin ingat utang, ingat cicilan, macam-macam. Pokoknya lagi nggak ingat Allah, repot. Ya, sok jujur. Kita sama anak-anak bisa jadi lebih mudah bahagia anak-anak daripada kita ya. Oh, kita lebih sering nangis mungkin daripada anak-anak. Padahal kalau dipikir lagi, pengetahuan dan ilmu kita lebih banyak mana? Banyakkan orang dewasa atau anak-anak ilmunya? Dewasa. Uang orang dewasa sama uang anak-anak lebih banyak siapa? Kecuali Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak, kenapa kita lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana, karena di hati anak-anak belum ada pesaing Allahnya. Maksudnya gimana? Kalau sederhana, anak kecil mungkin nggak ngerti kita, tapi makin gede, makin meletakkan pesaing Allah di hati kita. Contoh, begini ya rasanya punya duit enak, begini ya rasanya viral enak, begini ya rasanya punya jabatan enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Makanya mungkin ada yang baru gajian malah ngambek, percuma gaji segini, saya baru bahagianya nanti kalau udah viral, nanti kalau udah sekaya dia, kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa jadi banyak syarat? Teteh lahir nggak langsung segede gini kan? Teteh pernah orang kan? Pernah. Berarti kalian pernah jadi orang yang bahagia tanpa alasan ya? Makin gede, makin pintar, makin berakal, kenapa makin sulit bahagia? Ditanya aja kalian malah pesaing Allah ya. Punten ya, jujur.
Jawab sama-sama. Kita semua punya keinginan tidak? Dua, Allah juga punya keinginan tidak? Punya, ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini udah mengejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus, duit kok, handphone kok, ini kok, ya. Ibarat anak kecil makan permen, sakit gigi, diambil permennya sama mamanya, ngambek si anak, mama favorit, beli emas aja bisa, masa permen aja nggak dibeliin, ngambek, aku mau minggat dari paut, kan masih kecil, ya. Ditanya oleh tetangganya, ibu kan kaya, kenapa nggak dikasih permen anak ibu? Benci ya sama anaknya. Ya justru saya, orang anaknya udah sakit gigi, masa dikasih permen terus? Kalau kita nggak sayang, atau kalau ibarat orang tua nggak sayang sama anaknya, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, belum mati loh kamu, nah itu nggak sayang. Ya. Jadi kalau ada doa kita lagi belum terkabul, ya Allah, pilihannya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat, nggak ada. Bagian punten lah masalah yang kebanyakan terjadi di hidup kita, punten kita yang unggah, yang stres sama duit utang. Punten mungkin kalau dari awal nggak pinjol, nggak judi online, mungkin nggak akan ngerasain ribetnya kayak begitu. Ya. Yang akhirnya ditinggal istri dan anak-anaknya benci, mungkin kalau awal dia mohon maaf nggak selingkuh nggak akan begitu, lempeng-lempeng aja. Ya. Nggak berarti Allah benci ya kok, makanya hukum saya enggak, pertolongan lumayan jadi berhenti. Coba kalau misalkan nggak pernah ketahuan maksiat, repot, lebih repot dibalas di sana daripada waktu itu. Ya. Beneran, ya, jangan alergi sama masalah hidup, karena justru masalah itu yang bikin kita naik kelas. Ini contoh ya, pandemi kemarin masalah tidak, terus ada kawannya ayahnya kokok, kena masalah, usahanya bangkrut, udah mau usahanya bangkrut, semua dijual-jualin, besoknya lockdown PSBB. Wah, dari yang miliaran sisa uangnya waktu itu tinggal 100 juta. Tapi pikirannya bagus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ini ada kesulitan, saya tinggal sediain apa yang orang butuh. Dia dorong modalnya 100 jutanya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya jadi 800 juta. Kalau nggak pandemi, mungkin gak begitu. Ya. Atau ada orang misalkan tinggalnya di gang, nggak dilewatin angkot, nggak punya motor, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah dua orang bermasalah dalam satu aplikasi. Micet, kok itu lagi? Ya, ojek online. Ya. Maka kalau penemu aplikasinya minimal buat dunianya dia lebih maju, wajar, dan beresin masalah orang. Jadi jangan alergi dulu sama masalah, ya. Karena bisa jadi gara-gara masalah itu tambah lagi. Kok saya kena kanker, masa harus tetap bersyukur? Demi Allah akan ada hari di mana kalian bersyukur kalian yang kena kanker. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara kanker boro-boro maksiat, saya tiap hari zikir sambil nahan sakit. Boro-boro maksiat, berarti lebih baik yang kanker daripada sehat tapi maksiat. Kok suami saya selingkuh kok? Semenjak diselingkuhin tapi mulai rajin tahajud, hijrah, syar'i, belajar Quran sampai hafal dan belajar dan mengajarkannya. Bisa jadi dia lebih baik daripada yang suaminya udah setia.
tapi lalai sama Allah. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, kapan selingkuh? Nggak usah. Ujian orang beda-beda. Nggak gitu juga. Benar. Bisa jadi jalan kita tambah mudah ke surganya Allah. Kalau kita masih ngeluh sederhana, mungkin kita yang terlalu cinta sama dunianya, atau kita belum pengen surga, gitu loh. Contoh. Orang yang hobi main bola, dia buat main bola harus bayar lapangannya. Udah nggak bayar, dia yang jatuh tiguli. Atau orang fitness, tahu orang yang fitness yang nge-gym, dia suka diledekin sama kuli. Kamu mah, saya nih botol-botol barang digaji, kamu udah keluar duit disuruh botol-botol besi, kamu yang keluar duit, ngaco, diledekin. Ya. Tapi dia keluar duit, nggak apa-apa, karena yang penting dia pengen badannya gede, bagus. Terlepas apapun tujuan. Nah, kita tujuannya pengen apa yang tadi? Balik lagi ke awal, yang tadi jualan kaos kaki. Kan diledekin sama orang kan, pengen kaya mah jangan jualan kaos kaki, jadi koruptor timah aja, gitu ya. Yang jualan kaos kaki sekarang jawab, kapan saya dagangnya sukses? Bukan ketika saya kaya atau dagangan saya laris, tapi ketika saya jualan kaos kaki tujuannya memang untuk membantu saudara muslimah saya menyempurnakan menutup auratnya. Selagi dagangan saya dipakai untuk orang taat, saya kecipratan pahala. Banyak tuh yang lebih kaya dari kita malah dagangan saya. Kita yang dideketin ke surga gara-gara gak dikasih kaya, kan kitanya aja yang terlalu suka sama duitnya. Ya, mau dulu. Maka udah berhenti ya. Judi, ya pinjol, nyuri, enggak, sing jujur, enggak ada. Ya. Orang punya kayak begitu, punya ini, punya apa, titipan dulu, sederhana. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau kita menyandarkan kemuliaan dari itu, dari mobil, mobil mahal ya, dipakein kaca, dipakein besi, dipakein plastik, dipakein karet, jadi apa sih fungsi kendaraan? Nyampe. Berapa banyak ada orang yang ke Mekah, apa punya pesawat masing-masing? Enggak. Coba kalian punya pesawat masing-masing, parkir di mana repotnya? Gitu ya. Handphone sama, yang penting bisa komunikasi. Gak kadang pun kan ada yang udah beli yang 25 juta, tetap ya dipakainya WA. Itu dia nggak ada yang WA. Iya kan? Kok aku sering WA dia kok, tapi dia sibuk, punten. Semua itu masalah prioritas. Contoh ya, gini contoh ya. Kalian lagi nunggu ojek online di depan pabrik. Yang mana WA yang paling pertama dibalas? Dari tukang ojeknya atau dari yang lain dulu? Ojek dia lagi jadi prioritas. Nggak mungkin pesannya Senin, balasnya Kamis, nggak mungkin. Nggak pulang-pulang. Karena kalau teteh ada yang WA laki gak dibalas-balas, dibalas selama bilangnya sibuk, punten, bukan sibuk, kalian belum jadi prioritasnya dia aja. Nggak perlu menghinakan diri. Kalian mulia tadi udah dijelasin sesuatu. Ya, azan ya. Nanti kalau azannya berkumandang kita dengerin azan dulu. Sekaligus jadi penutup sesi nanti mungkin ada tadi doang. Ya, tapi sekali lagi yuk. Dan berapa banyak orang kita lihat lebih punya segala-galanya dibanding kita, tidak lebih bahagia daripada kita. Bukan masalah beda di nikmatnya, cuma beda di syukurnya. Tidak pakai syukur mah disilang, dan beda di tujuannya. Bukannya nanti kalau pengen ketemu sama orangnya izin, maka kalau memang harus dikenali. Ada kawan yang per bulan dapat 18 miliar, ngambek aja. Cuman gara-gara dari 18 restorannya ada satu yang masih belum untung, yang 17 sudah untung. Biasanya omsetnya 20 miliar, bulan ini turun 18 miliar, ngambek. Jangan tuh. Anggap dia bisa beli makanan kok 1000 bungkus, kita cuma 1 bungkus, yang beli 1000 bungkusnya perutnya juga nggak muat. Bisa beli villa banyak,
Dia nggak mungkin datang ke vilanya setiap hari dan tidurnya tetap di atas kasur, nggak mungkin guling-guling di setiap bagian rumahnya. Kemudian jujurlah yang paling nikmatin villa mewah siapa sih? Si mama sama si bibi sekarang berenang tiap harinya. Token habis bilang sih bos, tiap bulan digaji, enak lari-larian di taman berenang bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa saya? Coba yang punyanya belum tentu datang tiap tahun, gaji karyawan, maintenance, kolam renang, biaya listrik, token, coba punya villa gede isi token 20.000 kan dilepehin sama tokennya juga. Nah, ya, tapi ya udahlah, pengen bahagia gampang punya jaga villa di puncak ya. Bisa ya. Dengerin azan dulu ya, nanti sambil dikembalikan kepada satensi kita untuk masuk ke sesi selanjutnya insya Allah. Izin boleh diminum? Boleh minum? Pada pegang air? Satu dari minumnya, bismillah. Oh iya, pas ya, 15.20 tadi jawab ya. Habis azan langsung aja ya. Sunnahnya kalau dengan azan dijawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar jawabnya. Asyhadu an la ilaha illallah jawabnya. Sama ya. Yang beda cuman ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Jadi biar saja kita baca doa habis azannya sama-sama ya. Barang mampu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Pada saat kembalikan dulu ke MC ya untuk masuk sesi selanjutnya. Ini tadi katanya kata-kata komando siap. Oh gitu, siap. Apa aja? Maka MC ini dari MC. Ini silakan bagi teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Langsung. Dia tanya berapa kan? Tiga aja. Nah, silakan dipilih langsung ya. Jadi yang di sini, Kang Irwan itu di sini hadir. Laki-laki satu orang, perempuan tiga, karena nanti kita ada sesi kuis yang langsung nanti dibahas sama materinya. Jadi tiga aja, boleh? Teh kopi mah. Ini sama dari ini tim minta diingetin kalau pengen dapat bukunya itu mejanya ada di situ ya, di belakang di adanya pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kopi. Saya dari bagian penjualan PT Koyo Indonesia. Dan saya ada pertanyaan ini bertemakan karena memang slot Ustaz. Dan mungkin kalau saya lihat mungkin sekarang banyak karyawan di sini tidak menutup kemungkinan atau mungkin sangat hampir berapa persen, 80% mungkin karyawan di sini menggunakan atau mungkin melakukan judi online. Karena mungkin kalau di sini sangat sering sekali mungkin sekali.
Tapi kalau di sini mungkin ada slogannya, katanya gak ngelot, gak gaul. Astagfirullah, apalagi saya berarti apa bedanya jadi sudah sama lotrek benar-benar gaul. Gimana? Jadi saya ingin menanyakan gitu, Ustaz, kalau misalnya di sini apa sih sebenarnya mungkin yang menjadikan cat untuk main lagi untuk slot itu seperti itu? Karena mungkin kalau saya berpikir atau melihat mainnya teh enak keneh kalau bahasa Sunda. Terus apakah misalkan alasan dari candunya itu, apakah mungkin kalau bahasa Sundanya bilang sebenarnya apakah mungkin karena susugana, atau mungkin apakah nanti akan saya menang, mungkinkah saya menang atau bagaimana? Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin membuat candu gitu? Seperti itu satu. Ada dua, mohon maaf Ustaz. Kalau nggak disampaikan saya penasaran Ustaz. Yang kedua mungkin saya catat, apakah boleh kalau misalkan saya menemani di rumah sama anak saya menemani di rumah mungkin main games yang ada di aplikasi HP atau handphone, menemani anak saya. Apakah mungkin itu sama misalkan kayak main dadu atau main apa gitu di aplikasi itu tersebut? Apakah itu sudah termasuk judi? Atau misalkan harus menghindari dari permainan-permainan tertentu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Kemudian saya ditampung dulu. Langsung jawab. Satu-satu Satu-satu dulu ya. Oh siap, mangga. kalau ada seumur gini tuh kan izin ya Zat. Siap. Atau mau namain dulu Zat? Nggak, saya mungkin bacain pertanyaannya. Oh baik Yang pertama tadi dari teh kopi penyebab kecanduan. Oke. Yang kedua, apakah memperbolehkan misalnya untuk anak-anaknya bermain games atau ada batasan-batasan tertentu mungkin ya? Ya, baik. Bagaimana misalkan? Baik, bismillah. Sebetulnya bukan kecanduan sih saya bilang. Kadang ada yang dia udah masuk ke jatuh ke dalam lingkaran setannya. Kayak misalkan sejauh ini dari sudut pandang penyedia permainan, orang ada yang nyebutnya bandarnya, itu nggak ada orang yang uang segitu-gitunya. Misalkan uang saya tinggal 100.000 nih. Kalau misalkan 100.000 ini nggak pakai saya makan, nggak saya pakai makan, saya bakal mati kelaparan. Nah, kalau uang benar-benar segitu-gitunya untuk makan, nggak akan dipertaruhin gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang pertama misalkan main, ada uang bekas gaji bulan lalu nih 500 nggak habis, sedangkan besok udah gajian lagi. Kalau ini bisa jadi 20 juta, why not? Kenapa tidak? Yang belum pulang 500. Ternyata dikasih menang 20. Biasanya 10-nya masuk ke meja judi lagi, atau enggak kebanyakan jadi barang. Dan barang yang didapat dari judi biasanya dijualnya cepat, karena merasa jualnya belinya gampang. Cuman yang repot tadi, dia sudah punya memori kemenangan. Bulan depannya dia punya sisa uang gaji lagi 500.000 lagi. Besoknya udah gajian lagi. Bulan lalu aja ini 500 jadi 20 juta. Kenapa sekarang tidak terulang lagi? Kalau masuk terus kalah, noise. Kan bulan lalu juga lebih gede. Nah, lagian 500 ini bisa saya balikin kok. Saya tinggal taruhan 2 kali lipat, masuk aja 1 juta. Sekalian dapat free game, apalagi kalau jenis main yang kayak kasino ya, kayak Tiger, bakaran dan lain-lain, roulette. Tinggal taruhan 2 kali lipat, balik lagi 500.000. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta, nanti 1 juta saya balik. 2 jutanya kalah, saya tinggal taruhan 4 juta, nanti 2 jutanya balik. Sekali menang. Yang repot kalau udah kalah 4 juta, sedangkan gaji dia 4 juta. Gaji dia bulan besok nih baru keluar nih. Udah langsung habis lagi nih meja judi. Kan pilihannya bingung dia. 1, nahan lapar selama sebulan ini. Atau maksain nyari duit lagi karena hanya dengan sekali kemenangan gaji saya balik lagi. Teman lewat bawa motor, pinjam dong kuantan, tahu-tahu digading motor batu.
Dapat 8 juta, dapat dari gandeng motor, cemplung, kalah lagi 8 juta, tambah lagi stres. Otaknya cuma mikir dua hal, antara saya nahan hafal berbulan-bulan plus diperkarain sama teman gara-gara saya hilangin motornya, atau maksain nyari duit 16 juta, hanya satu kali kemenangan, duit saya balik, motor teman balik, berikut keuntungannya. Datang ke rumah orang tuanya, oh lagi sholat duha, bilang sholat rumahnya, kali kalah lagi, oh udah hancur. Dia udah nyampe di titik nahan lapar setahun penuh sambil mendekam di penjara, karena nyuri karena apa? Atau maksain nyari duit 32 juta karena sekali menang balik. Bandar dan algoritmanya kalau udah nyampe di titik itu gak akan dikasih menang, karena kita tahu dia udah buntu, gak akan berhenti main sebelum benar-benar dia berhenti bisa nyari duit karena udah buntu, mentok. Karena kalau udah nyampe di titik itu, kami Bandar tahu dia sudah di titik psikologi di mana dia gak punya pilihan lain untuk balikin uang secepat itu. Gak semua orang berani nyuri, akhirnya apa? Foto sama KTP 2 pinjol. Belum nambah dosa lain, dosa riba. Ya. Jadi sebetulnya bukan kecanduan, itu kan bukan kecanduan, itu kebelejok. Nah gitu ya, nyusruk lah itu orang-orang, nyusruk asli. Jadi maksud saya kebelejok Ibarat kita main bola aja, suka main PS nya dulu ya. Kalau udah dikasih kotak X, dikencong hal berarti ya. berarti istilahnya terperangkap gitu. Terperangkap. Gak ada orang. Dan memang repotnya kayak gini. Saat ini waktu dulu belum ngaji, belum mendalamin Islam, waktu anak masih di sana. Memang dulu kami nentuin minimal kalau pengen main tuh bahkan di titik 500.000. Uang dingin. Tergantung terserah. Tapi kalau pengen main di website judi kami minimal harus main setelah duitnya 500.000. Nah sekarang masalahnya gini, kolam segitu-gitunya, ikan segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi maksudnya adalah pemain segini-gininya, tapi yang mancing tambah banyak, yang buka web judi tambah banyak. Akhirnya gimana cara mereka supaya bisa dapat pemain? Diturunin. Di webnya si Koko 500.000, nih bisa ya 10.000 juga bisa main. Masalahnya orang yang punya uang adem di 500.000, berarti kan biasanya kalau punya uang adem bagi dia 500.000 bukan masalah. Biasanya kan orang menengah ke atas kan. Nah kalau dia udah menengah ke atas, dia kan tahu kapan cara manage duit, kapan harus berhenti. Kalau bagi orang yang uang ademnya itu 10.000, bukan ya memang berarti biasanya gajinya di antara ya 3 jutaan dan sekitaran itu. Dan mereka belum punya ilmu keuangan untuk mengatur keuangan atau kapan harus berhenti main sebagaimana orang-orang menengah ke atas tadi. Ketika akhirnya mentok, butuh uangnya juga segitu-segitunya, dia mentok antara harus nahan lapar sebulan lagi atau maksain duit baru karena siapa tahu menang. Ya. Tapi kalau ada yang beneran menang orangnya dikasih, karena dari 10 main 8 kalah 2 menang. Jadi ketika ada yang menang, Bandar kan gak pernah kalah karena ada duit dari si 8 orang yang kalah tadi. Sebagian disisikin untuk kasih yang menang, sisanya masih lebih banyak untuk dia. Masih banyak. Seenggaknya ngikat dia untuk bisa tetap main lagi sekarang sengaja dikasih menang. Tapi kalau udah nyampe di titik tadi, udah kepepet, ya udah nyampe. Jadi bukan kecanduan, balik lagi udah nyusuk, dia udah tikus, udah kebelet jomel, udah kegocek ya. Nah ini bagaimana cara menyelamatkannya? Cara menyelamatkannya itu tuh udah diselamatin sama Allah, kalah keselamatan loh. Tapi malah penasaran lagi gitu gimana? Makanya berarti kalau masih penasaran belum benar-benar kalah. Benar-benar kalah tuh kalau udah nyampe ya punten ya, utang udah membunuh, bahkan ya punten mungkin udah digebukin sama debt collector, apapun punten ya. Pokoknya kalau udah mentok dan punten pertolongan satu, jadi berhenti. Coba kalau menang terus, mana kepikiran berhenti? 2, lumayan kan jadi gugurin dosa daripada menang terus semua pembalasannya dibalasnya nanti setelah mati. Masih mending dibalas sebelum mati. Kenapa kita gak suka? Kita tadi Tuhannya ngasih duitnya, kehilangan duit ngambek, gak kelihatan soalnya orang dari ilahnya di hatinya.
Oh dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran kalah judi baru nangis. Oh sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila. Ya, tapi di hatinya dia mati. Jadi karena pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Jadi bukan kecanduan sih, lebih ke kebelet coba sekali lagi. Dia udah kebelet coba. Kebelet coba jadi naonnya. Jadi karena mereka akhirnya punya slogan cacing naga nih. Jadi dengan ancur sekalian atau gede sekalian. Nah, tapi enggak. Punten balik lagi. Anggap duitnya dapat mau dipakai apa sok. Jadi handphone mulai percaya. Kalau nggak dituduh menang judi dan memang iya, atau nggak dituduh kawin, nggak dipermasalahin, ini misalnya kemakan, repot hisapnya, makan yang haram, doa jadi kadikan, apa mau nggak mustajab, ya Allah, mau begitu. Ya yang kedua tadi terkait gimana kalau gengsi ini luas, kayak misalkan kita main sama anak, bagi saya itu juga udah permainan, ya. Cuman kan kalau di dalam kayak ilmu syar'i ya, kalau misalkan asal di dalamnya tidak ada unsur seperti 1 maisir, 2 gharar, 3 riba. Nah kalau dalam permainan ada perjudian tadi maisir. Nah maisir ini apa? Salah satu yang menjadi indikatornya ada sesuatu yang diperebutkan dengan menggunakan permainan, di mana nanti satu pihak akan menang dan satu pihak lain akan dirugikan. Ya, misalkan kita main sama anak-anaknya, misalkan main dadu, nanti yang menang harus nyebutin ayatnya, misalkan, ya nggak ada yang rugi, nggak ada yang kalah atau yang menang, sama-sama baca Quran. Jadi ya, kalau tergantung makanya permainannya seperti apa, yang penting tidak ada unsur-unsur tadi yang dilarang oleh syariatnya. Ya, tidak ada yang jadi rugi, tidak ada yang dipertaruhkan. Ya. Maka selagi tidak ada pelanggaran syariatnya, ya silakan main game apa ya. Wallahualam bishawab, jangan sampai melalaikan diri kita. Ya. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah ya. Kalau kata guru saya mah ada rukunnya kan? Rukun judi. Ada rukunnya judinya, permainannya sama yang pertama ya. Ya, ada itu. Ada yang ada unsur-unsur yang betul ya. Jangan kadangnya celangnya 3 orang yang tadi itu. Dia bisa-bisanya makan gak ucap basmalah, giliran mau ngebet taruhan ucap basmalah. Itu celangnya. Kelihatannya yang tahu yang menjiwainya agak curiga ya. Oh, baik. Berapa pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Ada? Ini. Terserah Kak Irwan, Sama tanya paling sama Irwan. boleh nanti yang mau buku kita sediain di sana buatnya ya. Buku apa ini? Perjalanan mencari Allah. Ya, ini kisah kebesaran Allah dalam hidup hamba-Nya. Hamba silahkan. Ceritain dari lahir sampai waktu yang masih di Thailand sampai yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Ini maaf ya, saya mau bertanya yang lebih spesifik lagi. Tadi kan apa yang membuat orang kecanduan? Saya ingin tahu kebiasaan apa atau kejadian apa yang bisa membuat orang yang sudah candu menjadi berhenti. Yang lebih spesifiknya tadi kan apabila kan digagalkan, misalkan kalau dari diri sendiri, adakah kata misalkan di kita yang orang itu. Nah yang saya tahu judi online itu banyak pelajaran di dalam kita ya. Atau salah satunya kayak mancing. Yang kita pakai kan mancing ikan. Nanti kira-kira mancing. Ya, Pak nomor katanya. ya, Main bola, main futsal gitu taruhan. ikan itu di dalam ikan itu ada nomor-nomor tertentu. Nanti kalau dia dapat nomor 1, dapatnya sekian juta. Katanya paham betul. Saya Oh iya. Iya nggak lama. saya menggunakan itu sampai istrinya melarang untuk mancing, tapi dia lebih milih mancing daripada istrinya. Sampai sekarang sudah berpisah mereka. Jadi memang dampak negatifnya itu sampai rumah tangga hancur itu salah satunya judi online itu yang mancing gitu. Kalau suami itu sudah terbiasa. Nah jadi pertanyaan tadi gitu, adakah tindakan yang bisa membuat kecanduan itu sudah gitu? Dengan
Aku mau mancing di Subrogan. Itu aja koreksi saya. Terima kasih. Setelah jazakallahu khairan. Ya mancing yang boleh ya mancing ridhonya Allah aja lah ya. Insyaallah. Makanya gimana berarti jawabnya? Ya ini jalan yang, makanya inilah jalan yang kami tempuh ya. Dulu waktu ditanya apa jalan pokok untuk menghentikan perjudian, pertama waktu itu ada yang nanya, kenapa kok nggak berhenti perjudian di Indonesia? Mungkin dia kiranya saya bandar se-Indonesia ya. Enggak, dulu kami cuma ngelola sekitar ya 28 website aja dalam satu grup. Dan itu ya setor per bulannya masih 3-4 miliar per bulan. Kalau ya masih banyak polisi-polisi yang jujur yang baik masih banyak. Tapi ya ada lah yang kecelakaan. Nah, ketika berhenti, ibarat saya udah matiin keran saya. Masalahnya apa hak saya matiin keran orang lain? Kita masuk ke rumah orang matiin pumpnya gitu kan nggak bisa juga. Nah kalau mau memang pumpnya dari pumpnya. Ya, ibarat dari ya semua diblok semuanya. Sebagaimana Cina sanggup untuk memblok semua Google, Facebook dan apapun. Cuman punten lah kalau mau jujur kuenya terlalu besar bagi mereka kalau ditutup dari situ aja. Ya, jadi ya makanya tadi ya grup kami aja sebulan setor 3-4 miliar. Belum grup yang lain. Makanya kalau ya gitu ya kasusnya ya. Lanjut, berarti apa yang masih berhenti? Ya udah, ini yang diambil nyari Allah. Karena puntennya, anggaplah saya datang lagi ke Thailand, bawa senjata, jambak, todongin di kepala mereka, berhenti kalau dari kerjaan kayak begini. Bukan ke pemainnya nih, ke bandar-bandarnya. Saya pulang mereka buka lagi, kalau emang orang yang nggak mau berhenti. Tapi kalau misalkan udah Allah yang kasih hidayah, ada jalan hidayah masuk lewat nasihat, dari ini sudut pandangnya bisa berubah. Karena saya yakin semua koruptor juga tahu bahwa korupsi nggak baik, tapi mungkin tidak cukup yakin bahwa rezeki itu dijamin Allah. Semua yang main judi juga tahu, oh orang teh ada yang hancur hidupnya gara-gara ini. Oh bahwa rezeki itu udah dijamin sama Allah, nggak cukup yakin ya. Dan tadi kita ngomongin apa sih? Ngomongin Allah. Yang kalau sudut pandangnya berubah dari yang tadinya ilahnya atau bahagianya adalah selain Allah, sekarang berubah jadi tinggal Allah doang. Kalau udah gitu, udah berubah. Mudah-mudahan jadi berhenti sendiri. Kalau ditanya gimana caranya biar bisa berhenti, jangan depo, udah selesai. Jangan main lagi. Kecuali setiap kali kita berhenti main, si bandar utus tukang pukul datang ke rumah nyekek anak kita. Kan nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Dia yang main sendiri. Mereka yang pada jadi bandar pun banyak yang tidak beragama. Jadi bagi mereka jadi bukan dosa. Kamu main nggak saya paksa kok, menang juga saya bayar. Jadi saya zolimnya belah mana? Pun datang main sendiri kan si pemainnya kan? Nggak ada sambil pisau di leher, saya akan transfer ke rekening deposit, saya akan taruhan. Enggak, suka rela. Cuma ya tadi, bahagianya masih belum yang Allah suka. Bahagianya masih, oh menang duit nih, dari judi nih, aku bisa beli ini itu. Oh bahagianya masih di situ. Bahagianya belum di Allah. Makanya ketika akhirnya ngomong gak peduli, mau halal, yang haram, yang baik, yang buruk, selagi itu sesuai apa yang ada di hati saya, sukanya duit yang ngejar duit. Kenapa? Gimana berarti cara itu? Iya, yang kami mau ngaji, berubah nggak tahu. Ada yang berubahnya nanti setelah muka, ada yang berubahnya nanti setelah kalah, atau bahkan setelah saya yang meninggal, suatu saat dia udah punya anak sendiri baru berhenti. Melihat anaknya hancur gara-gara itu, terserah Allah itu. Tapi yang saya tahu, gak cuma yang main judi, siapapun bikin dosa, kalau beres bikin dosa gak langsung mati, berarti Allah itu masih punya kasih dia kesempatan. Karena aslinya mudah bagi Allah matiin siapapun pas lagi maksiat. Free game, jackpot, mati gampang. Tapi enggak kan kalau misalnya ternyata nanti yang menyalahin dan dunia masih dia kesempatan. Tugas kita bukan jadi hakim yang kayak gitu tuh masih kata-kata. Yang kayak gitu tuh pasti dibakar loh. Kalau mau matiin udah mati dan
Bisa kita cuma lakukan Asabikul khairat Watawasobil haq Watawasobil sabr. Saling ingetin. Nah yang nanti urusan sama Allah kayak gitu. Kita ini saya ceramah gak akan ditanya berapa orang yang kamu bikin berhenti sini. Yang ditanya buat saya ini adalah kamu waktu itu ceramah di PI niatnya ikhlas nggak lillahi ta'ala. Orang nggak jadi soleh setelah kajian ini, selagi saya ikhlas dapat pahala. Sekian banyak orang jadi soleh setelah kajian ini, saya nggak ikhlas, saya hancur dibakar hidup sama Allah. Saya bisa nasihat, ya. Jadi ya di jalan itu untuk ngajakin orang benar-benar di kaum ini seru aja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima yad'una sabili wa huwa a'lamu bil An-Nahl 116 ayat 102. Kamu cuma bisa diseru aja di jalan Allah dengan hikmah. Punten mah saya mah ngerasa dari tadi bukan ceramah sepanjang sejauh ini dakwahnya. Saya cek kayak cuma ngasih tahu depan, dan lihat ke depan. Di depan ada dua jalan, satu ke kanan, satu ke kiri. Asal liatin yang ke kanan pada selamat ya, yang kiri pada benjut. Berarti kalau amang ngambil jalan nanti ke depan, ke kiri atau ke kanan? Ya kanan, karena yang kiri benjut semua pun saya cuma nunjukin itu dulu. Dia masih pengen tetap ke kiri karena kalau belum ngerasain benjut sendiri, belum mau berhenti. Ya mangga atau gimana? Saya nggak bisa apa-apa juga. Di pengetahuan dari ilmu agama apa, hafalan ayat hadis, ustaz-ustazah kita lebih banyak pengetahuan. Cuma saya mana aja mikir dan bisa percaya Allah. Karena kalau sudah hatinya Allah udah di situ. Kalau hatinya belum Allah kan banyak di mana juga pun kan. Para koruptor di negeri ini udah pada kaya belum sih sebelum korupsi? Udah, kenapa masih nyolong? Belum Allah. Bukan nggak percaya, bukan nggak punya rezeki dia, nggak percaya aja sama kata pemberi rezeki. Kan ya terus. Yang selingkuh, berapa kali yang selingkuh istrinya lebih cantik daripada selingkuhan? Banyak? Ya nggak usah terlalu menjiwai, tenang ya. Saya nggak bahas rumah tangga tenang. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Makanya sampai orang bilang makanya ternyata jadi pelakor tuh bapak cantik kok. Hanya perlu gato. Untuk gato makasih, ngerosin, salisil, kalpamat, obat panung sekalian. Udah jangan bisa ngingetin, ngasih tahu, doain, sambil jaga hati, jangan ke vonis, jangan ke hakim, karena tugas kita diciptain buat beribadah, yang pengen bukan jadi hakim, udah ada hakim yang maha adil. Kita berusaha jadi hakim seadil-adilnya mungkin, nggak akan seadil Allah, nggak melompang. Jadi ya udah didoain terus. Mudah-mudahan kalau lagi kalah jadi mau diajak kaji ya kan, terus ya. Begitu udah nyampe pengajian jangan dimasukin, kadang pun tadi ada orang baru pertama kali ngaji. Dan pun saya juga baru pertama kali ngaji misalkan, belum punya gaji syar'i, adanya masih kerudung cengkeh. Terus misalkan dilihatin dari ujung atas sampai ujung bawah, sambil difonis, sambil disilisi. Kalau sampai itu bikin dia nggak betah, terus malah jadi betahnya ke tempat maksiat. Karena di tempat maksiat lebih ramah daripada yang katanya di masjid, tempat orang-orang baik. Siap nanggung dosanya. Kita di sini sama-sama ya. Enak ketemu, kalau ketemu sama orang-orang soleh itu enak. Ketemu orang soleh itu jangankan kita bikin kita datang bawa dosa aja dirangkul, ayo kita sama-sama jadi baik. Karena sadar mereka bukan hakim. Kok nanti ada yang ngomong Allah soalin, jawab ngaji bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim. Ya pengen. Berhasil gak jadi alim gak tahu. Allah tolongnya jadi, Allah gak tolongnya gak jadi. Namanya dia hamba. Lupa ya tugas kita. Allah ngaji soleha kemarin dia masih main solo. Ya ngaji bukan tanda orang main solo, bukan tanda orang soleh. Tanda pengen jadi soleha. Berhasil atau nggak tahu. Allah tolong jadi, kalau nggak tolong ya jadi. Yang saya tahu kalau Allah udah dulu sama kita, udah benci sama kita, udah dimatiin kita pas lagi maksiat. Kenapa kita hidup kayak jadi tatapnya pakai pandangan rahmat. Asli sengaco-ngaconya peduli masih ada kebaikan kan dalam hidupnya. Buktinya Allah nggak langsung matiin.
Apalagi kalau sampai ada yang memponis mengkafirkan guru-guru kita, dianggap ini, dianggap itu, cuma gara-gara ada satu mungkin salah ucap atau salah penangkapan, padahal masih ada 1000 banyak nasihat lain yang mudah membuat sekian banyak orang jadi tambah baik. Sama-sama saling doain, nasihatin, dakwahin, jaga hati tetap bersih. Bismillah. Kalau udah mau, Allah yang tahu nanti insyaallah. Allah alam bisawab. Baik, masya Allah. Tenang ya, masya Allah. Baik, dicukupkan demikian ya. Karena memang waktunya terbatas, mohon maaf. Yang pengennya mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, dijawab sama tokoh dan mendapatkan nasihat-nasihatnya menjadi ilmu bagi kita. Ya, tadi pesan-pesan tokoh. Aja. Tolong diingat-ingat ya pesannya, dan jangan lupa juga nanti kalau mungkin ketika di rumah kalau buka-buka YouTube bisa mampir ke channelnya Tokoh, termasuk kemarin pas Ramadan mungkin ya dengan Dr. Richard dan yang lainnya, silakan. Ya. Baik, mungkin itu Tokoh. Sama izin, kalau nanti ada yang lihat entah di medsos manapun, Facebook dan lain-lain, gambarnya gambar Koko tapi katanya judi syariah, judi halal, pengen bagi bisa duit kemenangan apa, punten ya, itu penipuan. Tidak ada judi yang halal, tidak ada judi yang barokah. Dan mereka mungkin nggak suka Koko banyak bicara tentang perjudian, jadi diedit videonya. Koko ngomong judi ini tidak baik, tidaknya dipotong. Jadi judi ini baik ya, gitu ya. Jadi ya bagi Kokonya mah transferan pahala, tapi nggak kasihan kalau ada yang kegocek ketipu ya. Jadi udah rezeki mah dari Allah ya, wal pahit asli. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah takdirin harus jadi milik kalian diterima semuanya, nggak boleh mati. Udah terkapar di ranjang kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Mau nyerah, mau mati, udah tiduran di rel, keretanya lewat masih gak mati karena keretanya lewat di rel sebelahnya, ya salah. Udah ada yang ngatur ya, berapa sih survei jadwal. Iya salah sendiri nggak survei jadwal keretanya, tapi gitulah ya. Bismillah, suka tidak suka, cepat atau lambat kita pasti akan datang kepada Allah. Tinggal pilihannya mau datang dengan sukarela atau harus diseret dengan masalah ini. Sedangkan siapapun yang akhirnya mulai mengejar Allah, Allah yang sediakan masa depan terbaik dalam hidup. Ya, kejar Allah saja. Ingat, bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik, semuanya baik bagi orang beriman. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Sibuk mencari yang Allah suka aja, bukan yang kita suka. Pertanyaan hidupnya udah harus berubah, bukan mana yang aku suka tapi mana yang aku suka, bukan apa aku sudah bahagia tapi sudah berapa orang yang aku bahagia. Bismillah, nanti Allah yang bahagiakan ya. Allah SWT. Baik, alhamdulillah. Demikian kami kembalikan kepada MC Kang Iwan, katanya ada quiz, siap-siap ya.